Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian kali ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun pembelajaran kali ini masih dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, saya harap kalian tetap menaati peraturan protokol kesehatan yang berlaku dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Mungkin ya dari Bagas, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih Bagas. Sebelumnya kalian mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah saya berikan di WhatsApp grup pembelajaran sosiologi. Saya beri waktu kalian untuk mengisi presensi tersebut. Nah, minggu lalu saya sempat menyinggung mengenai stratifikasi sosial. Apakah dari kalian ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai stratifikasi sosial ini? Ya, silakan Doni untuk menjelaskan sedikit mengenai stratifikasi sosial yang sudah saya bahas minggu lalu. Ya, betul sekali bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, di dalam tempat tinggal di mana masyarakat kita ini tinggal, kita dapat menjumpai orang-orang yang termasuk golongan atas, golongan sedang, dan golongan miskin. Nah, penggolongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ya, dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu ini disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, apakah nih dari kalian ada yang mengetahui faktor-faktor penyebab dari stratifikasi sosial? Ya, betul sekali bahwa faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial ini yang pertama ada kepandaian, aspek senioritas, kemudian ada sifat keaslian, kekayaan, dan keturunan. Nah, selain dari faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial ini juga ada juga dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki harta. Selain itu juga semakin besar pula peluangnya untuk menduduki strata atas. Nah, yang kedua itu kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar dalam menempati lapisan sosial yang paling atas. Kemudian yang ketiga yaitu ada keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan dapat menempati lapisan atas. Kemudian mereka umumnya dikenal dengan ungkapan orang berdarah biru. Nah, kemudian yang keempat yaitu pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesional akan mendapatkan penghargaan lebih besar. Kemudian selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak apa itu sifat stratifikasi sosial dan apa saja sifat stratifikasi sosial? Ya, benar sekali. Sifat dari stratifikasi sosial ini ada 3. Yang pertama, tertutup, terbuka, dan campuran. Tertutup adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Nah, stratifikasi sosial ini berdasarkan atau bersifat diskriminatif. Contohnya sistem kasta pada agama Hindu. Nah, kemudian yang kedua itu terbuka. Nah, stratifikasi ini bersifat demokratis dan memungkinkan mobilitas yang sangat luas atau yang sangat besar.
Kemudian yang ketiga ini adalah sifat stratifikasi sosial campuran. Nah, sifat stratifikasi sosial yang merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Nah, selanjutnya ada sistem-sistem stratifikasi sosial. Dari kalian ada yang mengetahui atau tidak apa itu sistem stratifikasi sosial? Ya, baik, jika tidak ada yang mengetahui, ya, saya akan sebutkan sistem-sistem stratifikasi sosial. Yang pertama ada sistem primitif, yang kedua ada sistem feodal, yang ketiga ada sistem perbudakan, yang keempat ada sistem kasta, yang kelima ada sistem kelas, dan yang keenam ada sosialisme negara. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama, fungsi dari stratifikasi sosial ini yang pertama yaitu distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Kemudian yang kedua ada sistem pertanggaan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah dibuat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, memiliki wewenang dan kekuasaan. Kemudian yang keempat itu ada penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Yang kelima yaitu fungsi alat solidaritas. Ya, sekiranya materi yang saya sampaikan sudah cukup. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, kalian dapat menyampaikan melalui kolom chat ini ataupun melalui WhatsApp grup mata pelajaran sosiologi. Selanjutnya, untuk tugas, saya akan sampaikan melalui Google Classroom. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.